Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Hadza bayanun lin-nasi wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak ibu-ibu saudara sekalian, jemaah salat subuh Masjid Al-Hakim Serpong Tangerang yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran yang saya baca tadi, surah Ali Imran ayat 137 sampai 139. Allah SWT berfirman, qad khalat min qablikum sunan. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah. Sunnah itu apa sih? Bekas-bekas, contoh-contoh yang pernah dibuat orang sebelum kamu yang bisa dilihat. Makanya ada hadis Nabi, man sanna sunnatan hasanah. Barang siapa yang telah memberikan bekas-bekas atau contoh-contoh dari satu perbuatan yang baik, falahu ajru mithlu ujur man tabi'ahu. Maka orang yang memberikan bekas yang baik itu atau contoh yang baik itu akan mendapatkan pahala semua orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, dan tidak ada berkurang sedikit pun. Masing-masing akan mendapatkan pahala bekas-bekas itu atau contoh-contoh itu. Jadi kalau di satu desa ada orang datang ke situ, kemudian dia mengislamkan orang-orang sedesa itu, kemudian dia buat bekas-bekas yang baik. Misalnya tiap malam Jumat dikumpulinya orang di desa itu yang diislamkannya itu baca Quran. Orang-orang malam baca Quran ya, tiap malam Jumat ayo kumpul semua baca Quran kita. Apa yang bisa? Apa yang bisa kamu? Saya cuma bisa qul huwallah. Ayo qul huwallah. Mari kita baca qul huwallah sama-sama 1000 kali misalnya. Maka satu desa itu sampai kiamat, pahala orang yang baca qulhu sampai kiamat di desa itu setiap malam Jumat 1000 kali, itu pahalanya dapat sama orang yang pertama membuat bekas itu. Nabi kan nggak buat, iyalah Nabi nggak buat, dia yang buat. Sunnah dia itu. Jelekkah itu? Siapa bilang jelek? Baca Quran kok jelek.
Orang baca Quran kok jelek. Ya kenapa harus kulhu? Wong isone guriku kok. Orang bisa, orang kampung itu cuma itu kok. Itu yang mudah. Faqra'u ma tayassaru minal Quran. Baca yang gampang aja. Yang gampang kulhu. Di kampung saya masih dibuat juga itu, walaupun sudah tidak banyak yang buat. Dulu kampung saya itu perkebunan di Medan. Kalau gajian 2 kali, gajian besar tanggal 1, gajian kecil tanggal 15. Supaya orang Jawa yang kerja kontrak di sana nggak pulang ke Jawa, duitnya harus dihabiskan. Itulah liciknya orang Belanda. Duitnya harus dihabiskan. Bagaimana caranya supaya habis duitnya? Malamnya dibuatlah pasar malam, joget-joget di situ sampai pagi. Dibuatlah tempat-tempat judi, bebas semua, puluhan meja main judi, macam-macam judi. Ada judi kopior, ada batunya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu. Ada judinya, judi kartu. Yang paling parah itu kartunya itu disusun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu. Pasang semua duit. Mana kau tebak? Mana kau tebak ini buka. Yang paling besar mana? Angkat semua. Habis. Sampai mati gak pulang lagi ke Jawa. Mana mau pulang? Istri tukar-tukar. Istri tukar-tukar. Bojomu ayu ya? Ya. Bojomu juga ayu. Ya wes tukar. Ya tukar kalau begitu. Tukar istri. Bilang sini 2 minggu. Ya udah tukar istri 2 minggu. Enak, nggak tukar lagi sampai mati. Wes lah aku penak karo iki kowe. Jimuk bojoku, ambil istriku udah. Wah. Yang pertama mendudukkan di kampung itu tukar-tukaran istri, maka seluruh dosa orang yang tukar-tukaran istri di situ sama dia. Man sanna sunatan sayyi'atan, siapa yang mencontohkan contoh yang jelek, maka seluruh wizr, seluruh dosa-dosa orang yang mengikutinya disetor juga sama dia. Layang kusu juga tidak berkurang juga, sedikit pun nggak ngurangi. Oleh ulama yang ada di situ, dibiarin aja, dari kumpulin, baca kulhu rame-rame, ya perang lah, perang sikap antara yang main judi dengan yang baca Quran. Tanggal 1 malam, tanggal 15 malam ada yang buat pengajian, baca kulhu, bikin kenduri makan kecil-kecil, sama yang main judi sama main joget sampai pagi. Itu perang. Yang satu bikin sunnatan hasanah, yang satu bikin sunnatan sayyi'atan. Alhamdulillah menang yang buat hasanah itu. Yang buat sayyi'atan habis. Kalau dulu generasi di atas saya, 2 generasi di atas saya, 1 generasi di atas saya, itu nggak bisa baca Quran, buta huruf. Tapi generasi saya dan generasi di bawah saya, masya Allah, hampir 100% semua bisa baca Quran. Menang yang sunatan hasanatan itu. Di mana? Di kampung saya di Medan, di Delhi. Saya sebenarnya tidak mau kupas tentang hadis-hadisnya. Oh, itu kan bid'ah. Enggak. Kalau bid'ah kita berhentikan itu. Enggak bid'ah. Karena ada hadis Bukhari, satu orang sahabat mewirid-wiridkan kulhu. Anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha. Ini hadis Bukhari dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab tilawatul Quran, bab membaca Quran. Ada seorang sahabat Nabi yang alim, ahli Quran, namanya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Nama aslinya Qais al-Yamani. Ini sahabat Nabi dari Yaman, nggak punya jenggot. Jenggotnya nggak tumbuh. Ada rupanya zaman Nabi orang Arab nggak punya jenggot.
Jadi nggak semua orang Arab jenggotnya tebal. Qais al-Yamani nggak punya jenggot, nggak tumbuh jenggot. Sehingga orang-orang Yaman yang masuk Islam bicara mereka, ya Qais, seandainya lah ada orang jual jenggot dan bisa ditanam di dagumu itu, kami gantikan semua harta kami supaya bisa berjenggot pemimpin kami. Jadi satu hal yang memalukan rupanya kalau pemimpinnya nggak berjenggot. Apalagi orang Cina. Orang Cina itu nggak bisa jadi jenderal kalau nggak piara jenggot. Karena kalau marah harus ngelus jenggot. Kalau nggak punya jenggot apa yang mau dilus? Nggak ada jenderal Cina nggak jenggot. Tidak ada. Tidak ada sultan Cina yang nggak jenggot. Sultan Cina semua. Kalau jenggot, jenggotnya sampai sini, sampai pusat. Jenggot. Nah dia bermadhab Hanafi. Hanafi haram mencukur jenggot. Udah pernah lihat foto jenggot? Mirip saya. Walaupun jenggotnya nggak tebal, tapi panjangnya sampai ke pusat. Jenggot. Yurat diduha diulang-ulang, diwirid-wiridkan. Nah, dulu kawan saya bilang, wirid itu bukan bahasa Arab itu, bid'ah itu. Jadi bahasa Inggris, wirid kami baca. Saya bilang kapan pula sahabat pandai bahasa Inggris? Kalaupun ada aja. Waktu sahabat hidup, bahasa Inggris belum ada. Jangankan bahasa Inggris belum ada. Abad ke-6, abad ke-7 bahasa Inggris belum ada. Di England waktu itu bahasa yang dipakai baru Anglo-Saxon. Bahasa Anglo. Bahasa Inggris belum lahir. Kok kau bilang pula yurat diduha, diwirid-wiridkan. Wirid itu bahasa Inggris. Itulah akibat ngaji di pinggir jalan. Kayak kus-kus itu, bunga di pinggir jalan. Bunga di tepi jalan, alangkah indahnya. Mana ada bunga di tepi jalan indah? Banyak kena asap diesel kok hitam. Kan ku petik sekuntum penghias rumahku. Dia jelek rumah kita. Ada aja. Ngaji sama ulama dong, pinggir jalan. Anggap remeh nih sahabat. Orang dia habis Quran. Bayangkan Abu Musa al-Ash'ari itu 4 tokoh Quran zaman sahabat itu beliau masuk satu. Ubay bin Ka'ab satu. Itu Allah memerintah Nabi langsung itu. Langsung malaikat Jibril beri perintah kepada Nabi. Ya Nabi, ajarkan Quran kepada Ubay. Itu perintah Allah langsung. Jadi Nabi mengatakan, aku diperintah untuk mengajarkan Al-Quran kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay nangis langsung. Adakah Allah menyebut nama aku ya Rasulullah? Adakah Allah menyebut nama aku ya Rasul? Oh iya, kata Nabi, betul. Allah menyebut namamu dan nama bapakmu. Ubay bin Ka'ab. Itu nomor 1. Beliau jadi imam sholat tarawih. Imam sholat tarawih. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dibuatlah tarawih itu 1 bulan penuh. Padahal Nabi tarawih hanya 2 atau 3 berjemaah. Setelah itu Nabi sendiri. Sayyidina Umar 1 bulan. Nah itu bekas apa namanya, sunnah. Barang siapa tarawih berjemaah sebulan penuh ke masjid, maka seluruh pahalanya mengalir untuk Sayyidina Umar dan untuk Sayyidina Ubay bin Ka'ab sampai kiamat. Karena sunat bekas. Nabi kan gak buat. Nabi kan cuma 2-3 hari aja buat bekas itu. Contoh itu cuma dibuat Nabi 2-3 hari. Tapi sahabat mendawamkannya, membuatnya tiap malam. Kadang-kadang orang Nabi kalau nggak buat bid'ah dolalah. Jangan cepat-cepat.
Sayyidina Utsman bikin azan 2 kali, azan Jumat 2 kali. Nabi azan Jumat maka semua orang yang azan Jumat 2 kali, pahalanya itu dikumpul jadi satu untuk Sayyidina Utsman semua. Itu bekas-bekas apa namanya? Sunnah. Man sanna sunnatan hasanah. Begitu. Yang nomor 2 tadi setelah Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian yang ketiga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kakinya kecil, orangnya kecil. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu orangnya kecil, kurus. Kalau lihat orangnya nggak meyakinkan. Suatu hari Nabi mau ambil kayu siwak, gosok gigi. Pohon siwak itu agak tinggi. Saya pernah lihat pohon siwak pertama kali itu di Thailand, di Yala, tahun 1990. Ditanam, tumbuh besar. Karena badannya kecil, dia yang disuruh manjat. Jadi kalau nyuruh orang tuh lihat-lihat dulu. Suruh manjat siwak yang beratnya 110 kilo, patah dahan siwaknya itu. Dia kecil, suruh mengambil kalau masuk. Nah, kami ambilkan dahan untuk gosok gigi saya itu siwak. Lincah ya, orang kecil. Cuk manjat. Kelihatan dari bawah betisnya kecil. Namanya orangnya kecil. Ketawa sahabat-sahabat. Iya, ketawa. Sahabat itu kan kayak kita juga. Kita kan gitu juga. Ada orang naik sepeda bawa padi 1 karung besar, tiba-tiba pas turun-turunan nggak bisa dikontrol, jatuh masuk ke dalam sawah, tenggelam badannya separuh, kakinya begini-begini. Kita ketawa itu, padahal dia sengsara. Manusia kok begitu. Orang sengsara kita ketawa. Kalau sahabat gitu, dia kaki kecil ketawa semua. Nabi tanya, apa yang kalian tertawakan? Lucu ya Rasul, betisnya kecil. Oh, betisnya kecil ya? Iya. Kalau ditimbang seluruh Gunung Uhud itu bukit barisan ya kalau di Sumatera, dari Lampung sampai Banda Aceh. Kalau Gunung Uhud itu ditimbang dengan pemberatnya betis yang kecil itu, di sisi Allah betis kecil itu jauh lebih berat daripada Gunung Uhud. Yang main-main. Yang ketiga Salim, maulanya Hudzaifah radhiyallahu. Salim ini budak dimerdekakan oleh Hudzaifah, maka disebut maula. Kan kita sering dengar orang India bilang maulana. Nah itu kami maula, orang yang membebaskan budak jadi orang merdeka. Orang India, Pakistan, Bangladesh memanggil ulamanya maulana, orang yang membebaskan dirinya dari kebodohan sehingga menjadi orang yang pandai tentang agama. Kalau di sini dipanggil kiai, kami sering main-main tuh. Kiai itu bahasa Arab ya. Kalau jamaknya apa? Kuyaha. Kiai. Kalau di Medan disebut muallim. Kalau alim besar udah tua namanya syekh. Kalau di Banten namanya ajengan. Apalah namanya. Kalau di Lombok tuan guru. Ya, tuan guru. Apalah namanya. 4 orang ahli Quran, salah satunya adalah Abu Musa al-Asy'ari. Bayangkan orang yang hafiz Quran, unggul dalam Quran, lagi iktikaf, tiba-tiba ada orang di dekat dia yang dibaca cuma kulhu aja dari habis isya sampai subuh. Jengkel nggak kira-kira? Sekarang pun banyak yang jengkel. Ada orang baca Bismillah, Allahu samad, Bismillah. Dia terus langsung gini, jengkel gitu, kayak donat bebek kalau marah. Rupanya dari dulu sampai sekarang tuh nggak pernah hilang. Cuman bedanya kalau dulu marah gitu, jengkel begitu, nggak langsung menuduh bid'ah, dolar, ahli neraka jahanam, nggak, diem, jengkel tapi diem. Ini yang kulhu diulang-ulang sampai subuh ini sepupunya Abu Musa al-Asy'ari.
dalam kitab Dalilul Falihin disebut namanya itu, disebut namanya. Saking jengkelnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, begitu selesai sholat subuh didatangi langsung Rasulullah. Falamma asbaha jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu habis subuh didatangi langsung Rasulullah. Maka diceritakanlah oleh Abu Musa al-Asy'ari perilaku sepupunya yang mengwirid-wiridkan kulhu sampai pagi. Sudahlah Nabi nggak pernah buat, Nabi nggak pernah suruh, lancar bener gitu. Tapi nggak berani nuduh dulu, nanya dulu. Kalau kita kan nggak nanya sama ulama, nggak langsung aja main tuduh. Nah kalau sahabat nggak nanya. Fa'innahu yataqalluha. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anggap remeh. Yataqalluha, anggap remeh dengan bacaan kulhu sepupunya yang semalam suntuk itu. Faqala Rasulullah SAW, Nabi menjawab. Wah, jawabannya penting ini. Apa kata Nabi? Nabi nggak bilang kullu bid'atin dhalalah, enggak, sama sekali enggak. Apa kata Nabi? Walladzi nafsi biyadi. Ini sumpah Rasulullah. Demi Allah yang menguasai nyawaku. Kalau terjemahan letter-letternya, demi Allah yang menggenggam nyawaku. Itu bahasa terjemahannya. Digenggam gitu, memang tangan Allah ada, genggam kayak kita genggam catur gitu. Maka ahli sunnah wal jamaah Asy'ari mentakwilnya, demi Allah yang menguasai nyawaku, atau demi Allah yang menguasai jiwaku. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang menguasai nyawaku dalam kekuasaannya. Gitu. Jadi yadai tangan di situ diartikan kekuasaan, qudrah. Sama dengan Allah mengatakan kepada iblis dalam surah Shad ayat 75, ya iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadai. Hei iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada makhluk yang telah kuciptakan langsung dengan kedua tanganku? Apa Allah tangannya dua? Enggak. Tangan Allah nggak dua. Kalau dua kalah sama tangannya orang Tuhannya orang Jepang 1000. Tangannya orang Hindu 8. Tangan Allah dua enggak. Itu diartikan tangan, tidak. Diartikan kekuasaan. Ditakwil. Kemana? Ke otak kita? Enggak. Ke Quran. Quran yang qat'i, yaitu surah Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi kalau Allah mau membuat, nggak kayak istri kita buat kue pakai tangan dipancung-pancung, tuul. Bukan begitu. Karena Allah kalau mau membuat sesuatu cukup Allah perintah jadi, maka jadilah. Dengan apanya? Dengan kekuasaan, biqudrati. Kira-kira gitu paham Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ari itu. Nggak sesat, pakai Quran kok sesat. Karena ada di ayat lain Allah membuat langit nggak pakai dua tangan. Was-samaa'a banaiha bi'aid, adalah Allah membuat langit dengan banyak tangan. Ayo, berapa tangan Allah? Dua atau banyak? Repot. Nggak tahu, nanti aja di akhirat kita lihat. Karena kalau di surga pasti kita bisa lihat Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka di surga gilang gemilang, penuh cahaya. Karena mereka bisa melihat Tuhan mereka. Tapi ada pernah saya baca satu risalah, yang masuk surga kalau suka mengerjakan yang makruh, walaupun masuk surga dia nggak bisa lihat Allah. Apa yang makruh itu? Rokok. Yang makruh itu jengkol, bawang mentah, adas, bawang mentah. Kalau rokok, seluruh dunia ulama mengatakan haram. Ulama Majelis Ulama Indonesia mengatakannya khilaf ma bainal haram wal makruh.
berbeda pendapat ulama tentang haram dan makruh hukum rokok itu. Saya kebetulan panitianya dalam Kongres Umat Islam itu, dalam Ijtima Ulama tahun 1999, bukan, tahun 2009 di Didiah Putri Padang Panjang, dan saya tim perumusnya. Karena nggak putus-putus 3 hari, dalilnya sama, hujahnya sama, hasil akhir satu bilang makruh, satu bilang haram. Ya nggak putus-putus, padahal dalilnya sama. Bagaimana memutuskannya coba? Nggak bisa putus. Akhirnya kita ambil keputusan, udah sekarang begini aja. Waktu habis maghrib mau sidang pleno, komisi rokok harus menyelesaikannya. Karena rokok waktu itu komisi kita, komisi B atau komisi itu. Sekarang tulis saja, makruh apa haram tulis. Sebelum sampai ke situ kita ketik dulu ke dinding. Hukum rokok. 1, wajib. Ada yang bilang wajib? Nggak ada. Semua diem. Rokok nggak wajib. Oh, ya kan? Berarti ulama nggak ada yang bilang wajib. Kalau ada yang bilang wajib, gemblung itu. Nggak ada. Kedua, hukum rokok sunnah. Ada yang bilang sunnah? Nggak ada juga. Berarti 0. Hukum rokok yang ketiga, mubah. Ada yang bilang mubah? 1 pun nggak ada yang bilang mubah. Berarti 0. Baru yang ketiga, makruh. Haram, ribut lagi kan, nggak selesai lagi kan. Udah tulis aja, tulis, kumpul dalam kertas kecil, kita bawa ke kamar, kita 7 orang, dicek, ditabulasi. Yang bilang makruh, yang bilang haram, yang bilang makruh, yang bilang haram, yang bilang makruh, yang bilang haram. Hasilnya 83% bilang haram, 17% bilang makruh. Yang bilang makruh itu Jawa Timur, Bali, sama Jawa Tengah. Akhirnya itu kita lapor ke sidang pleno. Sidang pleno nggak putus, ribut lah. Oh, makruh. Akhirnya Kemal Amin sekarang ketua umum. Beliau waktu itu ketua fatwa, diketuk lah. Putus hukumnya. Khilaf ma bainal makruh wal haram. Setuju semua. Hukumnya adalah khilaf ma bainal makruh wal haram. Selesai rapat itu, selesai sidang pleno, saya diwawancarai wartawan. Ini yang paling seru kan rokok, Pak. Betul. Anda kan di komisi itu? Ya. Apa hukumnya? Khilaf ma bainal makruh wal haram. Ditulis sama wartawan. Besoknya keluar di koran. Dalam urusan fatwa kan banyak tuh, fatwa ini, fatwa itu. Khusus fatwa rokok, Majelis Ulama Indonesia khilaf. Kacau. Khilaf bahasa Arab dengan khilaf bahasa Indonesia beda. Khilaf itu artinya berbeda pendapat. Bahasa Indonesia khilaf itu keliru. Di khusus masalah rokok, Majelis Ulama Indonesia khilaf. Wah, memang payah. Kata Nabi, demi Allah yang menguasainya, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. 1 kulhu yang dibaca sepupumu tadi malam itu, Allah ganjari dengan pahala sepertiga Al-Quran. Kalau sampai subuh banyak. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Sahih. Di dalam Riyadhus Shalihin tidak ada hadis dhaif. Imam Nawawi mengatakan sahih atau hasan saja. Meskipun Albani, Nasiruddin Al-Albani membuat buku kritikan, katanya ada 42 hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dhaif, dan saya sudah bahas itu di Republika 1 halaman penuh, dan tidak ada balasan. Disediakan tempat untuk berdebat di Republika, tidak ada yang mendebatnya. Masih ada di website saya, masih saya tulis kritik Riyadhus Shalihin itu, bedah kitab Riyadhus Shalihin. 42 kata Albani dhaif. Tapi muridnya sendiri Al-Hilali mengatakan dari 42 yang didoifkan Albani, 2 diantaranya adalah sahih dan hasan. Jadi muridnya sendiri sudah memprotes gurunya, nggak apa-apa,
biasa saja. Ya, gara-gara itu nggak perlu sampai kita berantem. Saya yakin dengan Imam Nawawi. Fasiru fil ard, maka berjalanlah kamu di muka bumi. Ngapain? Untuk melihat bekas-bekas, untuk melihat bekas-bekas orang di kampung itu. Jadi jangan dibilang jalan-jalan itu bid'ah loh. Saya dari Medan mau ke Surabaya, lihat Masjid Sunan Ampel, suruh ngapain? Lihat sunan. Kan ayatnya qad khalat min qablikum sunan. Sebelum kamu ada bekas-bekas. Contoh-contoh lihat. Saya pertama kali ke Sunan Ampel tahun 88, 1988. Masih muda sekali saya, pegawai negeri baru 3 tahun. Saya diperintahkan membawa 105 mahasiswa Universitas Sumatera Utara jurusan pariwisata untuk berjalan dari Bandung, Jawa, Bali, Lombok 1 bulan. Waktu di Sunan Ampel saya lihat itu kuburan Sunan Ampel, saya menangis. Kenapa? Kuburannya sederhana, tanah aja gitu dikasih batu nisan udah. Nggak pakai kelambu-kelambu, nggak pakai bangunan-bangunan. Waktu itu saya nangis, kenapa? Ya Allah, inilah orang yang datang sendirian ke negeri ini. Dia orang Champa, orang Melayu Champa, dan saya sudah ke Champa, Kamboja. Inilah orang yang datang sendirian kemari, kemudian mengislamkan negeri yang 100% waktu itu tidak Islam. Kalau nggak PLBU Hindu, kalau nggak Hindu Buddha. Kristen belum masuk, belum sampai. Bayangkan dakwah mengislamkan orang yang tidak Islam, susah itu. Kan susah. Kita mengislamkan anak kita aja susah. Sholat, ya Pak. Kupukul kau nanti kalau nggak sholat. Iya Pak. Tutupnya pintu kamar. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Kita pikir sembahyang, rupanya ngerokok. Susah Mas, mengislamkan anak kita itu kita kayaknya bukan main. Apalagi mengislamkan orang yang sama sekali melawan Islam. Di malam saya dengar ceramah Maulana Samim Ahmad. Saya kenal beliau tahun 1992. Kami keluar dakwah 40 hari sama-sama dengan beliau. 2 kali saya 40 hari dengan beliau. Beliau hafiz Quran sejak umur 9 tahun. Dia bilang dakwah itu 2 cara yang paling efektif. Pertama dakwah qauli, kedua dakwah fi'li. Yang pertama dakwah dengan bicara. Dakwah bicara ini cuma efektif sesama orang Islam. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah dakwah peringatan. Peringatan itu bermanfaat untuk orang beriman. Mas, ini udah zuhur Mas. Sudah 2:30. Jam 3:05 azan asar. Kulihat Anda belum sholat asar, belum sholat zuhur. Ayo sholat. Kita orang Islam nanti kita nggak tahan di akhirat. Karena amal yang pertama diperiksa itu sholat Mas. Ini tiang agama kita. Meninggalkan sholat mengambrukkan agama. Kawan kita sekantor hadap-hadapan sama kita mejanya selama 20 tahun itu aja kita hadap 8 jam sehari. Lihat istri aja setengah jam kita udah tertidur. Tidur, lihat istri setengah jam gitu. Ini lihat temen itu 20 tahun 8 jam sehari. Nggak sholat. Tentu kita harus beritahu. Efektif dengan mulut. Dia orang beriman. Dia kan nggak bisa ngelawan. Kalau aku nggak mau sholat mau apa? Ente Islam, tiang agama, meninggalkan sholat ngambrui agama. Kalau datang orang ke masjid kita, bawa palu godam, dihancurin masjid kita diam aja apa marah? Oh tentulah kita marah, kita tangkap dia, kita bawa ke polisi. Lah kamu ini lagi ngambruin agama. Kalau aku nggak marah, berarti aku orang gila. Nah, ayo, kau lagi gila nih, lagi ngancurin agama. Kalau aku biarkan berarti aku lebih gila dari kamu. Harusnya apa? Kau harus kutangkap, kubawa ke kamar mandi, kuwudhukan, aku hadapkan ke kiblat, kucambuk kalau kau nggak sholat. Harusnya kan begitu.
Efektif, karena apa? Dia orang beriman. Kalau dia bukan orang beriman, mana bisa kita pakai mulut? Mas, sholat itu apa? Sholat itu rasanya coklat apa? Vanili. Mana tahu dia bukan orang Islam kok. Nggak efektif. Bagaimana dakwah yang efektif kepada orang yang tidak Islam? Dengan perbuatan, bil fi'li, dengan perbuatan. Beliau cerita, ketika beliau lagi dakwah di Spanyol, lagi nunggu kereta api, masuk waktu sholat. Orang Hanafi kan nggak ada jamak, yang ada cuma qasar, dipendekkan aja, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, tapi harus 5 waktu kalau orang Hanafi. Kalau kita dalam musafir bisa 3 waktu dalam musafir. Kalau Syiah seumur hidup 3 waktu. Asik juga dia kan. Islam waktu telu namanya. Azan mereka di peron kereta api. Azan, bayangkan ero. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai azan, digelar itu selimut-selimut biasa sih orang itu pakai itu cadar-cadar, mereka bahasa Indianya cadar. Digelar mereka pun sholat berjemaah. Itu seluruh orang Eropa yang ada di peron kereta api itu pada ngumpul semua, kayak lihat orang jual obat kuat di pinggir jalan. Ini obat bisa mengobati 70 penyakit, dari TBC, lever sampai kurang. Bayangin aja tuh, sebutir bisa ngobatin lever sampai kurang tuh. Itu yang nonton kan rame tuh, bodoh semua yang nonton. Ya Allah, saya kalau lihat orang jual obat itu kagum saya. Bagaimana ini orang bisa menipu orang sebanyak ini dengan kata-katanya, itu kan hebat itu enggak? Sekarang tuh banyak orang menipu itu. Imam Syafi'i salah, Imam Maliki salah, Imam Hanafi salah. Yang benar ini yang saya sampaikan inilah yang langsung dari Rasulullah. Kayak dia sahabatnya Rasul. Tukang obat di pinggir jalan nih. Bisa ditipunya orang semasjid. Ya, Imam Syafi'i salah, padahal Imam Syafi'i hafal 600.000 hadis. Imam Maliki salah, padahal hafal 600.000 hadis. Imam Hambali juga keliru, padahal hafal 1 juta hadis. Yang benar nih yang saya ajarkan nih, yuk kayak dia Nabi. Ini tukang obat pinggir jalan, bisa menghipnotis masjid. Harus dikagumi juga itu. Gimana cara dia menipu itu? Ya kan? Yang bodoh yang dengar, yang percaya tertipu. Ngobat satu bisa ngobatin 70 penyakit, dia percaya kan bodoh tuh. Sakit apa bisa diobati? Lever, TBC sampai kurang. Percaya pula dia tuh. Bodoh apa pinter? Innalillahi. Maka bapak-bapak yang mulia, apa tadi sampai mana saya? Spanyol. Orang pada lihat. Selesai sholat, yang dakwah ini Maulana Samim Ahmad dengan kawan-kawan nggak perlu ngomong. Selesai sholat dilipat lagi itu dia punya cadar-cadar. Yang nonton itu ngomong, oh ini orang Islam, ini orang Islam nih lagi sembahyang. Ini pasti Islam yang baik-baik, karena dalam perjalanan ke Eropa saja mereka masih tetap ingat dengan Allah, Tuhannya. Ini orang baik nih, orang baik. Itu penting fi'il itu. Cobalah kalau kita pakai jubah serban, orang asing kayak saya ke Jepang, orang itu kan lihat, wah ini orang Islam. Dia lihat kita baik, bersih, rapi, oh dia senang, ini orang Islam baik, ini yang baik. Kalau yang jahat ada kismidaling, pakai kaos oblong, kismidaling, kencing berdiri sudut sana, buang puntung rokok gini, sembarangan katanya. Itu kan mereka melihat. Kalau udah pakai jubah serban jahat, mereka kan heran. Heran. Mereka akan ngomong, hati-hati. Kalau ada orang Islam yang pakai jubah serban, itu berbahaya. Itu paling jahat yang pernah saya lihat orang Islam. Nah ini kan mereka menilai. Sunan Ampel begitu. Saya dengar riwayatnya beliau datang ke Ampel ketika itu Ampel itu belum ada, Surabaya belum ada. Surabaya belum ada. Situ masih banyak macan, masih banyak macam-macam. Di kampung Ampel itu di atas sebuah bukit sedang terjadi kemarau panjang. Bulan-bulan tidak turun hujan, air nggak ada.
Saudara Ampel datang situ dengan beberapa muridnya. Beli air mahal, Masya Allah dibeli. Ditumpahkan untuk wudhu. Apa nggak jengkel itu? Orang kampung tuh, ini orang nggak tahu diri. Air mahal, susah didapat, ini kemarau besar. Anda beli air malah ditumpahkan, menghina air Anda. Dewa air akan marah kepada Anda. Wah, kata saudara Ampel, saya ini mau menyembah Tuhan semesta alam. Saya sucikan diri saya dengan air ini, kemudian saya menyembah Tuhan saya. Sembahyang tunggal Allah SWT. Oh begitu dia. Coba kalau memang betul Tuhan itu ada. Karena beda kau cara nyembah kau dengan caraku. Kalau betul Tuhan kau ada, kami udah capek diminta sama Tuhan nggak hujan-hujan nih. Nah, sekarang coba habis sembahyang kau doa minta sama Tuhan mau hujan. Sunan Ampel doa, habis itu sholat istisqa minta hujan, doa hujan turun sampai besok. Satu kampung masuk Islam. Satu kampung Ampel itu masuk Islam dengan fiil saja. Gak payah-payah ngomong-ngomong, gak usah susah-susah ngomong. Besoknya pimpinan masyarakat Ampel datang kepada beliau. Tuan tinggal sini aja. Oke, ambil tanah mana yang mau diambil. Tapi saya minta bikinkan sumur supaya nggak payah sembahyang ada sumur. Oh boleh, kata Sunan Ampel, bikin sumur. Di mana? Di sini. Di tempat saya berdiri, di atas bukit. Masa ada air? Digali, dapat sumur. Airnya bisa disendok aja gitu, saking penuhnya air gitu. Dan sampai sekarang sumurnya tidak pernah kering di Masjid Ampel. Itu disuruh sama Allah itu, fasiru fil ardh, berjalanlah kamu di muka bumi. Fanzuru, lihat olehmu. Ternyata bekas-bekas bayi itu sampai sekarang masih bayi. Kalau bekasnya jelek, kita juga disuruh fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Lihat kamulah bagaimana nasib orang-orang yang mendustakan agama Allah. Lihat. Kalau Anda semua bapak-bapak, ibu-ibu pergi ke Italia, sana ada sebuah gunung yang sejuk, nyaman, namanya Vesuvius. Itu gunung subur, anggurnya begini. Anggur terunggul di Eropa zaman itu dari Vesuvius. Kalau cerita dulu ada pemain pedang zaman gladiator yang paling terkenal tuh. Ada filmnya itu, lupa kan. Dulu waktu saya masih SD ada itu film dulu kan, ada Ben Hur, ada apa yang paling pandai main pedang terus. Nah itu di situ itu lokasi syutingnya itu di Vesuvius. Apa yang terjadi? Negeri itu subur makmur, kaya raya. Mereka bisa membuat kota modern. Kota-kotanya tertata rapi, jalan-jalan itu avenue, blok-blok, lurus-lurus. Kotak-kotak, jalannya dikeraskan pakai batu gunung. Ternyata kita juga ada kota yang rapi sekali, baru ketemu di Temanggung. Di Temanggung itu terendam lumpur pasir karena meledaknya gunung Merapi. Temanggung baru dapat kota. Memang kota betul. Vesuvius di kota. Air pembuangan airnya sudah ada, semua udah rapi lah, dipagar keliling, kaya raya. Kenapa? Karena seluruh orang Eropa berliburnya ke situ. Kota itu disebut namanya Pompei, kota Pompei. Tapi sayang, seluruh Eropa datang ke situ untuk apa? Untuk berzina. Disediakan rumah-rumah, hotel-hotel lah kalau sekarang untuk berzina, dan zinanya bebas, boleh sepasang, boleh laki-lakinya 5, perempuannya 1, boleh satu hall itu zina massal, rame-rame, semuanya boleh. Apa yang terjadi? Pendeta-pendeta mereka datang situ mendakwahkan.
Ini nggak boleh adultery, namanya zina. Zina ini haram, dilarang Allah dalam Bible. Perjanjian lama melarang, nggak boleh, ini nggak boleh, di dakwah nggak peduli mereka. Terus ini cari duit, penting duit bu. Kalau perlu saya kasih sertifikat, pelacur-pelacurnya itu ya. Nah, ini duit bu, nggak mau dengar. Apa yang terjadi? Gunung Vesuvius meletus, mengeluarkan lahar panas tanpa batuk. Biasanya kan gunung kalau mau meletus batuk dulu, gitu batuk, sehingga gempa-gempa orang lari kabur. Ini nggak batuk, tiba-tiba keluar aja itu, habis kota Pompei hilang, diuruk, ditimbun oleh lahar panas itu, dan besok pagi ada lagi Pompei, lenyap, sama orang-orangnya semua mati semua. Orang-orangnya mati dalam keadaan apa yang mereka buat. Ada yang lagi duduk di kursi makan, lagi makan, tiba-tiba datang lahar menjerit, ya, udah, ya dalam keadaan gitulah sampai sekarang. Jadi patung, tapi patung asli orang itu dibalut lahar panas. Dan di Yasin ditulis itu, ada orang yang mati hanya dalam satu kali jeritan, ya, langsung mati. Ada yang sedang berzina. Ada yang sedang berzina. Dalam posisi berzina itu dibalut sama lahar jadi patung batu lahar, tapi orang asli. Hilang. Setelah sekian ribu tahun digali, dapat kota Pompei itu utuh dan orang-orangnya utuh dalam posisi sedang berzina. Dibuat filmnya sekarang. Saya pernah dikirimi waktu saya buat di WhatsApp. Ada anggota WhatsApp tuh yang mengirimkan dokumentasi filmnya itu. Vesuvius itu bilang Pompei, no warning, no escape. Pompei musnah tanpa peringatan dan tanpa punya kemampuan untuk melarikan diri sama sekali. Habis. Kita disuruh ke sana kalau ada duit. Enggak bid'ah itu, enggak bid'ah. Masuk neraka jahanam enggak, kalau ada duit. Janganlah pula jual rumah pergi ke Pompei, bego. Kalau ada duit kita ke sana disuruh. Ini dalilnya nih, surah Al-Imran. Tapi kalau ke Mekah, Madinah atau ke Aqsa, boleh kita jual rumah pergi ke Aqsa, ke Madinah, ke Mekah, disuruh itu. La tasyuddu, tidak boleh bersusah payah untuk pergi mengembara kecuali ke 3 masjid. Masjid apa? Al-Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Kalau itu tasyuddu, bersusah payah. Kalau duit Anda ada 7 miliar, jalan-jalan ke Pompei boleh nggak? Boleh. Ngapain? Ya ngelihat Pompei. Untuk apa? Supaya kita dapat paham bagaimana bekas-bekas sunan, bekas sunnah-sunnah orang yang jahat kepada Allah itu, mendustakan agama Allah itu. Bisa dilihat. Dan sekarang akan terjadi juga, wa im min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah. Dan sebagian negeri-negeri sudah kami kiamatkan sebelum hari kiamat yang sebenarnya. Atau kami azab mereka dengan azab yang sangat pedih. Jadi dari dulu ada sampai sekarang. Di Jawa ada kerajaan Medang Kahuripan, rajanya Dharma Wangsa. Agamanya mabuk. Jadi kalau dia sembahyang harus mabuk. Kalau belum mabuk belum sembahyang. Ketika dia pesta mengawinkan anaknya, mabuk semua satu negeri itu. Meletus gunung Merapi tanpa bunyi. Habis kiamat semua. Erlangga menantunya lihat, kiamat, nggak jadi, pulang. Erlangga selamat. Tapi seluruh negeri Kahuripan itu dikubur sama Allah dengan lahar panas dari Merapi. Sejarah mencatat Pralaya, bahasa Hindu, bahasa Sanskerta. Dharma Wangsa dan kerajaannya musnah akibat Pralaya. Pralaya bahasa Indonesianya kiamat. Kiamat memang habis semua, terkubur semua, belum digali. Kalau digali dapat itu kerajaannya, cuman di mana nggak tahu. Ya pokoknya di Jawa lah. Apakah di Temanggung itu? Wallahu a'lam. Pokoknya
musnah. Dan itu akan terus terjadi sampai dunia. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, dan lihatlah olehmu bagaimana nasib orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul. Hadza bayanun linnas, inilah Al-Qur'an yang memberi keterangan yang nyata kepada manusia semuanya. Wahudan, dan ini hidayah, petunjuk, ini Quran ini. Hudan, petunjuk. Dan apa? Wa mau'izah, dan ini peringatan. Mau'izah, peringatan lil muttaqin, tapi sayang hanya untuk orang yang bertakwa yang dapat. Jadi Quran ini hadza bayanun linnas, ini Quran keterangan yang nyata untuk seluruh manusia. Wahudan, dan hidayah nih. Wa mau'izah, dan peringatan. Sayangnya lil muttaqin, dari sekian manusia itu yang mau dengar hanya orang yang bertakwa. Orang bertakwa aja yang menganggap Quran ini sebagai bayan, penjelasan, hudan, petunjuk ke jalan yang benar, dan mau'izah, peringatan. Hanya orang bertakwa. Kalau nggak bertakwa, ini Quran dimain-main ini, dinyanyiin langgam Jawa. Coba, ini Quran isinya dipelintir. Saya waktu kongres waktu ijtima ulama di Tegal, lagi panas-panasnya soal baca Quran lagu Jawa, pas lagi nunggu presiden loh, itu lagi nunggu tuh, sepi, nunggu presiden sepi. Orang udah siap semua, udah duduk semua. Menteri Agama Pak Din Samsudin, Kiai Ma'ruf Amin lagi jemput helikopter mau turun tuh. Kan lagi tegang tuh, diem tuh. Saya bacakan Quran pakai lagu Jawa dalam keadaan sedang sepi. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Semua pada ketawa. Lagi sepi begitu. Ternyata nggak ada yang terima. Dilakukan Jawa. Jangan main-main sama Quran lah. Ini untuk orang bertakwa saja. Walaupun semuanya manusia diberi. Ini Quran nih. Linnas, semua manusia. Tapi yang ngambil hanya orang bertakwa. Nggak akan mau orang biasa ngambil. Fasik nggak mau fasik. Orang yang hatinya durhaka sama Allah pasti nggak mau ngambil. Nggak manfaat sama dia. Bisa-bisa diusir kita. Diusir kita bisa dari kampung itu. Kalau sekampung itu orang durhaka semua, biarpun agamanya KTP-nya Islam, kita sampaikan agama, diusir bisa kita dari kampung itu. Tapi Allah SWT melalui lisan ulama kita mengatakan dakwah terus dengan lidah dan perbuatan. Kalau sama orang Islam dengan lidah juga dan perbuatan juga. Kalau orang kafir efektifnya dengan perbuatan. Sekarang ada yang dengan perbuatan dia jahat. Dia bilang apa? Utang sama orang Cina yang tidak Islam gak usah bayar, gak apa-apa. Loh, asal sama orang Islam kita rampok pun hartanya gak apa-apa. Loh, kapan dia dapat hidayah masuk Islam? Kalau fi'il kita, perbuatan kita begitu. Datang nanti ulama sama orang Cina yang tidak Islam tuh, asengah, kita kan kawan sudah lama. Oh iya, Pak Haji sama Uwe lama lo, dari mulai bapak Pak Haji sama bapak Uwe, amal sekarang Pak Haji sama Uwe udah kawan lah, akhlak lah. Pak Haji kalau beli belas sini lo, terus gimana? Kamu masuk Islam lah, lo Pak Haji, dari orang Islam semua yang baik cuman Pak Haji lo. Yang lain nih satu buku utang tidak ada bayar. Kapan dia mau masuk Islam? Fi'il, perbuatan kita jahat. Ada yang mengajarkan begitu. Lapor juga murid saya. Kalau utang nggak usah bayar kalau sama orang kafir, halal itu katanya. Kan nanti di akhirat dia nggak bisa nuntut. Bisa dia nuntut. Di akhirat kan cuma pahala yang diambil. Dia kan nggak ada pahalanya. Ya tapi dia punya dosa. Dikurangin dosanya. Lu orang dulu utang tidak bayar. Ya sekarang gue tuntut. Tuntut apa? Lu mau ambil pahala gua.
Enggak, gua mau tambahin dosa lu. Itu yang bahaya itu. Jangan jahat-jahat kita sama orang. Wala tahinu wala tahzanu, dan janganlah kamu cemas, janganlah kamu bimbang. Ya, wala tahinu wala tahzanu, dan janganlah kamu merasa lemah, jangan kamu merasa cemas, bimbang, ragu. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu itu tinggi derajatmu kalau betul-betul beriman kepada Allah. Kalau orang beriman, lewat saja gentar orang sama kita, gentar, percaya, gentar. Kalau ada orang baik di tengah-tengah kampung orang jahat, dia itu tiap hari dinista, diejek, disakiti, tapi sebenarnya jauh di lubuk hati mereka yang jahat-jahat itu, mereka mengakui bahwa sebenarnya orang yang mereka nista, ejek, sakiti itu adalah orang yang baik. Jauh di dalam hatinya mereka mengakui. Pemabuk, kalau kita tidak pernah mabuk, kita pasti diejek-ejek. Tapi sesungguhnya dalam hati mereka mengakui kita orang baik. Ketahuannya kapan? Itu dia perlu dengan Tuhan, pasti kita dipanggil. Mas Haji, apa? Tolonglah ke rumah saya, Mas. Kenapa? Bapak saya baru meninggal. Terus tolong doakanlah, Bang. Bapak saya mati, Bang. Loh, kamu anaknya, doa langsung itu lebih baik anaknya daripada orang lain. Kalau saya doa mah dari terima lah. Dia tahu diri, dia tahu diri. Mulutnya aja bau kamput itu orang Medan. Gimana dia mau mendoakan bapaknya? Mulutnya aja bau hamar. Dia pun sadar diri itu. Padahal kita disakitinya bertahun-tahun, diejek-ejeknya. Tapi begitu urusan dengan Tuhan, jauh di lubuk hatinya. Dia mengatakan, kalau gua nggak pantas, Pak Haji ini yang pantas. Jadi tidak rugi berbuat baik itu, karena Allah SWT meletakkan kita tinggi. Kalau kita betul-betul meskipun manusia mendustakan, menghinakan orang beriman, sesungguhnya di dalam hatinya, jauh di lubuk hatinya, dia mengakui bahwa orang beriman itu sebenarnya adalah orang yang mulia. Sampai sini kaji tafsir kita, tafsir lah ini. Mari silakan yang mau diskusi. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan hampir 1 jam. Ustaz memberikan tausiah. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Pak? Ada waktu 5 menit untuk bertanya. Ya. Dua, silakan. Ini tulang. Ya, Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan itu, Pak, ada orang berpikir dalam melaksanakan apa yang artinya percaya agama kita ini, bahwa mereka berpendapat ini sebagian, kalau tidak ada katakan firman dan hadis dari Nabi yang mengatur sesuatu itu dengan jelas ataupun contoh, mereka khawatir kalau dia melakukan sesuatu itu yang tidak ada dasarnya itu, mereka takut nanti salah. Karena kalau sekarang tidak ada Nabi, waktu Nabi hidup mungkin bisa, kita tanya dulu Nabi apakah ini boleh apa tidak. Nah, itu sebagian orang berpendapat demikian. Tapi sebagian lagi berpendapat, ya, ini baik, bisa dilakukan. Namun melakukan berperilaku yang tidak ada pedomannya secara jelas, tidak ada kriterianya tadi itu, bagaimana kita, apa kira-kira patokan kita, apa dasar kita, bahwa itu bisa kita lakukan di dalam perilaku kehidupan sehari-hari? Itu pertanyaan. Jadi apa dasarnya apa? Dasarnya ulama. Waalaikumsalam. Dasarnya ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah sama ulama kalau kamu nggak tahu.
Misalnya apa? Ini kok tiap malam Jumat kok harus baca kulhu sih? Saya tanya. Guru di kampung saya tentu saya tanya. Kan saya masih kecil. Kenapa sih kalau malam Jumat baca-baca ayat kulhu? Oh, rame-rame gitu. Saya tanya sama guru ngaji situ. Wah, ini kok nek malam Jumat kok bodoh-bodohi Qul huwallahu ahad diulang-ulangi kakek piye ngulang-ulang qul tok gitu. Oh, ini kan malam Jumat. Iya, ini malam Jumat, malam yang agung. Disuruh beramal soleh sebanyak-banyaknya sampai hari Jumat. Jadi amal yang paling bagus itu zikir. Amal sunat yang paling bagus itu zikir. Kalau zikir yang paling bagus baca Quran. Nah, baca Quran kan zikir juga. Mana lebih bagus? Zikir la ilaha illallah dengan baca Quran. Lebih baguslah baca Quran. Walaupun la ilaha illallah itu afdalu zikri, sebaik-baik zikir. Tapi la ilaha illallah dibandingkan dengan membaca Al-Quran lebih tinggi baca Quran. Karena baca Quran satu huruf dapat 10 pahala. Nah, jadi dibacalah. Lah kenapa mesti kulhu? Ya orang kampung ini yang bisa cuma kulhu. Kue pikir orang kampung ini kayak gue ngaji. Ini semua buta huruf. Kapan kita mau nyuruh dia baca Quran kalau nggak yang dihafalnya? Lah yang dihafalnya itu kulhu. Nah, itulah ulama dia. Masa gara-gara setiap malam Jumat baca kulhu dimasukkan Allah ke neraka? Kan akal nggak nerima sih. Cobalah. Jutaan orang dikumpulin, kalian semua masuk neraka, kata malaikat. Kenapa? Karena dulu rajin kumpul baca kulhu. Lah yang gajian main joget sampai pagi, ayo bagaimana? Sama, masuk neraka juga. Loh, kalau begitu lebih bagus saya waktu itu ikut joget daripada saya baca kulhu masuk nerakanya sama. Menyesal saya malaikat, menyesal saya. Yang sunnah itu malam Jumat baca Al-Kahfi. Iya, ulama di kampung saya itu pun tahu juga hadis itu. Tapi bagaimana mau nyuruh orang kampung baca Al-Kahfi sedangkan dia buta huruf? Buruh perkebunan, kemana-mana jalan kaki, kerja pagi sampai sore, makannya ubi rebus, singkong rebus, miskin, duit habis untuk main judi. Saya melihat sendiri, mereka mengalami sendiri. Kita nggak mengalami, enak aja memvonis. Yang sunnah baca malam Jumat adalah Al-Kahfi. Terus selain Al-Kahfi nggak sunnah? Nggak sunnah. Kalau begitu bid'ah? Iya. Enggak. Setiap yang sunnah kalau ditinggal belum tentu menjadi bid'ah. Belum tentu menjadi bid'ah. Apakah Nabi melakukan sesuatu terus sahabat lakukan semua? Enggak. Ada yang Nabi suruh aja Nabi nggak buat. Ada yang Nabi suruh aja tapi nggak buat Nabi. Puasa terbaik adalah puasa Nabi Daud, berkelang-kelang hari. Nabi buat nggak? Mana, Nabi nggak pernah buat. Yang buat sahabat. Oh ya kan masih bisa dirujuk sama Nabi. Ya sekarang dirujuk sama ulama. Karena ulama warasatul anbiya. Ulama itu ahli waris Nabi. Oh, ulama saya berbeda pendapat dengan Anda. Ya sudah, biar aja. Ente buat yang ente buat, kami buat yang kami buat. Ulama kami mengatakan kalau baca kulhu malam Jumat masuk neraka jahanam. Jangan buat. Ngeri lah masuk jahanam ya kan. Kami buat. Kenapa? Karena kami yakin baca Quran satu huruf 10 pahala. Oh nggak bisa. Kamu harus ikut kami. Loh kok maksa-maksa ente? Ente buat, ente punya. Begitu Pak. Kalau orang yang baca Quran itu bagus, nggak pernah juga malam Jumat baca kahfi. Dia memang khatam aja setiap seminggu sekali khatam, seminggu sekali khatam, seminggu sekali khatam. Kalau seminggu sekali khatam, kenanya malam Jumat Yasin. Kalau seminggu kali khatam, berarti kan Quran itu dibagi berapa itu? 7 dari 3 berarti rata-rata 4 atau 5 juz sehari kan? Kena Yasin malam terakhir. Malam terakhir kena surah Yasin. Juz 23 itu ya. Kena. Ada orang yang baca Quran 3 hari sekali khatam. Jadi mereka itu biasa begitu. Nyambung bacaannya di bawahnya orang kampung baca Yasin. Kira-kira begitu aja lah. Banyak hal. Tapi kalau konsisten saya masih hormat.
Kami tidak akan membuat sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi. Wah, kita hormat itu Pak, hebat itu kalau ada orang begitu. Sayangnya dia ngomong tapi dia nggak buat. Nah, itu yang bikin jengkel itu. Itu baca kulhu malam Jumat tidak ada dibuat Nabi, itu bid'ah. Ya. Terus kamu kalau sholat tarawih di Masjidil Haram berapa rakaat? 20 rakaat, satu Quran. Ya. Terus kok malam 27 baca doa khataman Qurannya kok di dalam sholat? Kapan Nabi menghatamkan Quran doanya dalam sholat? Enggak pernah Nabi buat. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Nangis-nangis setengah jam. Allahumma ja'al Qur'anana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikan Quran di dunia bacaan kami. Wa fil qabri munisa. Nangis. Pernah Nabi menghatamkan Quran doanya di dalam sholat? Enggak pernah. Itu bid'ah. Kok ente buat? Ya ini kan baik lah, kalau kena sama ente baik, kalau kena sama kami masuk neraka jahanam. Enggak konsisten. Kalau konsisten kita hormat, karena khilaf itu harus saling menghormati. Khilafiyah itu harus saling menghormati. Yang enggak enak itu main jerahap, itu istilahnya kami main jerahap. Wilayah orang digebruk, wilayah dia enggak boleh, itu namanya curang. Nah, giliran semua yang tidak dibuat Nabi bid'ah, giliran dia boleh. Mina dijebol gunung, dipindahkan Asia Tenggara. Sana kalian nggak boleh mabit di dalam Mina, kalian mabit sana. Di mana itu? Ini Mina baru, Mina jadid, padahal namanya muasim. Mana sah wukuf Mina itu, mabit di Mina itu di muasim nggak sah, karena Nabi bilang Mina itu ma baina jabalain, antara dua gunung. Kok dijebol gunung? Ya karena nggak cukup. Kalau nggak cukup bikin bertingkat. Kenapa hotel Zam-Zam bisa di tingkat 70? Giliran Mina diseberangkan ke gunung. Itu kan melanggar sunnah Nabi. Iya, tapi ini kan kami bilang itu bukan Mina jadid, itu Mina juga, karena udah nyambung sama terowongan. Loh, berapa banyak kota yang di sini dengan sini nyambung terowongan namanya nggak berubah? Ayo, di Jepang ada 1000 terowongan. Enggak gara-gara ada terowongan ini misalnya Hiroshima, terowongan sana jadi Hiroshima, kan enggak. Nah, jadi ya tapi kan ini baik. Ah, udah kalau baik sudah. Kami pun nggak menyerang. Cuman jangan kamu pas giliran kami bikin kamu serang. Giliran kamu bikin ini kan baik. Akan repot kalau begini, sampai kiamat nggak bisa menang. Akhirnya main pedang lah. Aku punya samurai baru aku beli, katana namanya. Nah, kan payah lah kalau begitu. Ini tasamuh berat. Tapi kita memang disuruh begitu. Abu Musa al-Asy'ari aja jengkel lihat saudaranya cuman baca kulhu tok, kan gitu. Tapi kan dia jawab, kamu gak kulhu aja, wong iso aku kuriki. Ayo, aku syukur aja aku bisa baca kulhu. Kalau gak bisa mau apa? Kalau aku malam ini tidur mau apa? Iya kan? Kalau kita kan enggak, lebih baik kau tidur aja lah daripada baca kulhu sampai pagi. Kenapa? Kalau kau tidur enggak masuk neraka, tapi kalau kau baca kulhu sampai pagi masuk neraka. Kan ngeri itu kayak gitu tuh. Kami orang Medan bilang ngeri, ngeri, ngeri kali kau. Nah, begitu. Saling hormat aja lah. Kalau anda yang mau buat nggak usah, tapi jangan serang orang. Orang kan punya ulama. Orang kan punya ulama. Masa orang yang maulid Nabi, saya kecewa kemarin di Arab News, Mufti Saudi mengatakan mengerjakan peringatan maulid itu setan, evil, jahat, korup. Ulama yang menyerukan untuk memperingati maulid itu ulama setan, ulama jahat, korup. Korup itu maksudnya menyembunyikan yang hak dan mengajarkan kebatilan. Alah, udah basi. Masa gara-gara kumpul memperingati maulid masuk neraka jahanam? Nggak mungkin lah, kecuali maulidannya itu kayak Pompei. Nah, ayo malam ini kita bawa pasangan masing-masing, ya kan? Ngapain? Memperingati maulid. Kalau berzina begitu, orang yang datang situ dengar ceramah kok. Saya nggak mau datang, nggak usah datang. Tapi jangan dibilang yang datang mendengar ceramah maulid masuk neraka jahanam semua. Kan nggak boleh begitu. Kita kan hidup di negara yang harusnya tasamuh. Nah begitu aja. Saya tidak mau. Saya malam memperingati maulid, saya mau nangis-nangis mengenang Rasul. Silakan. Yang paling menyakitkan bagi saya dan kawan-kawan, siapa yang memperingati maulid itu tidak menyerukan sunnah. Tandanya kita cinta sama Nabi adalah mengamalkan sunnah. Emang orang yang maulidan itu nggak mengamalkan sunnah? Apa mereka nggak sholat 5 waktu? Apa mereka itu tidak zikir? Apa mereka itu tidak tutup aurat?
Apa mereka itu sama istrinya nggak nikah? Gara-gara maulid nggak nikah, gara-gara maulid nggak sholat, gara-gara maulid nggak tutup aurat. Kan walaupun mereka buat maulid, mereka tetap buat amal sunnah juga, ya kan? Mereka tetap mengamalkan sunnah juga dalam kehidupan mereka. Nah, ini yang paling penting. Dan saya sudah ribuan kali menghadiri maulid sejak kecil. Sejak kecil saya qori, pembaca Quran. Muhammadiyah itu dulu bikin maulid, baca Qurannya kalau di Medan saya, Tengku Zulkarnain, baca Quran. Nah, sampai saya dewasa. Setelah dewasa saya jadi guru. Nah, saya jadi guru sudah jarang baca Quran. Akhirnya datang ceramah-ceramah gitu ya, jadi khotib. Tapi di Muhammadiyah dulu kami buat maulid Nabi. Cuma tidak pakai perhiasan-perhiasan gitu, nggak pakai spanduk-spanduk. Tapi yang datang pengajian pada maulid Nabi di Muhammadiyah lebih ramai daripada pengajian biasa. Karena malam ini maulid gitu. Yang datang perempuan-perempuan, anak-anak yang kecil-kecil pun dibawa. Nah, begitu. Tapi kalau pengajian biasa yang datang cuma orang-orang dewasa aja, anak-anaknya nggak dibawa. Ada perubahan juga. Nah, cuman temanya juga tentang Rasul. Ini maulid Nabi. Kita mau cerita keagungan Nabi, ceramah 1 jam 2 jam. Dan penceramahnya itu bukan penceramah yang biasa, penceramah yang hebat, tokoh yang besar, yang jarang bisa dihadirkan karena kesibukannya. Hanya bisa dihadirkan setahun sekali, waktu maulid Nabi atau Isra Mi'raj. Nah, kan kita jadinya ketemu dengan ulama besar, Ketua Muhammadiyah wilayah, Bapak Ende Pani. Itu cuma dengar namanya aja, nggak pernah tahu orangnya. Dulu kan nggak ada WhatsApp. Tiba-tiba datang dia malam maulid Nabi. Saya yang baca Quran, beliau yang ceramah. Saya kan bisa lihat wajahnya. Ini orang paling hebat di Muhammadiyah Sumatera Utara. Ternyata bersahaja, pakai sarung sederhana, pakai baju sederhana. Orang besar, namanya mengagumkan akal kita, pujaan kita, tokoh kita, pimpinan kita. Ternyata sederhana, sendalnya sederhana, ini sederhana, ceramahnya sederhana. Masya Allah. Kita tambah sayang, ya kan? Apa salah di situ? Nggak salah, kira-kira gitu. Tapi saya tetap nggak mau buat. Nggak apa-apa. Orang peringatan maulid nggak wajib kok. Kan nggak ada dibilang siapa nggak memperingati maulid masuk neraka jahanam karena ini wajib. Nggak juga kan. Jadi yang begini-begini tasamuh lah. Kapan umat Islam bersatu? Kalau kita merasa kita paling betul, kira-kira gitu ya. Nah, jadi terima aja. Saya sering terima, kawan-kawan terima. Di sana khataman Quran doanya dalam sholat witir. Ya bagus. Orang witir memang disuruh doa, kunut namanya, kunut witir. Diselipkan doa khataman Quran di situ sampai setengah jam. Wah, namanya berdoa disuruh Allah, ud'uni astajib lakum. Doa sama aku terima. Nah, itu kita begitu memandangnya. Enggak kita balikkan. Kamu kemarin waktu saya bikin begini, kamu bilang saya masuk neraka. Sekarang kamu bikin ini ada dalilnya nggak? Nggak ada. Kamu juga sama dengan saya masuk neraka. Rumah kita sebelah-sebelahan, ya kan? Nggak bisa begitulah. Habis. Subhanallah bihamdi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.